Laki-laki tua tanpa nama. Karya Budi Dharma dalam Orang-orang Bloomington. Fes bukanlah jalan yang panjang. Hanya ada 3 rumah, masing-masing mempunyai loteng dan pekarangan yang agak luas. Karena tertarik sebuah iklan, saya menyewa loteng rumah di tengah milik Nyonya McMillan. Dia sendiri tinggal di bawah. Dengan demikian saya dapat melihat baik rumah Nyonya Nolan maupun rumah Nyonya Casper. Seperti Nyonya McMillan, kedua tetangga ini sudah lama menjanda karena tidak menceritakan hal ihwalnya sendiri. Saya tidak tahu mengapa Nyonya McMillan tidak punya suami. Menurut dia, Nyonya Nolan menjanda karena tabiatnya sendiri yang kasar. Ketika Nyonya Nolan masih muda dan baru saja kawin, suaminya sering digempur. Akhirnya, dengan jalan semena-mena, Nyonya Nolan merintahkan suaminya agar minggat dan diancam akan digempur jika kembali. Semenjak pengusiran itu, Nyonya Nolan tidak menunjukkan gejala ingin tinggal dengan siapapun. Hanya itu yang saya ketahui karena hanya itulah yang diceritakan Nyonya McMillan. Janganlah mengurusi kepentingan orang lain dan jangan punya keinginan tahu tentang orang lain. Hanya dengan jalan demikian, hidup kita jadi tenang. Nyonya Nolan punya kebiasaan unik. Kalau dia sedang berada di pekarangan dan ada binatang berkelebat, tidak segan-segan dia lempar binatang itu dengan batu yang rupanya sudah dia siapkan. Tanpa membidik, lemparannya pasti kena sasaran. Beberapa kelelawar yang bergelantungan di ranting-ranting rendah sempat dia habisi juga nyawanya. Demikian juga berbagai macam burung yang secara kebetulan mampir di pekarangan dan hinggap di tempat-tempat yang dapat dicapai oleh lemparan batu Nyonya Nolan. Bukan hanya kepandaiannya melempar yang mengagumkan, tapi tenaganya yang luar biasa. Yang sanggup mencabut nyawa dan melukai sekian banyak binatang. Pada suatu malam dingin yang hujan, saya memberanikan diri menelepon Nyonya Nolan. Halo. Halo? Ya. Nyonya Nolan? Iya, ini saya. Saya Budi Nyonya. Budi dari Yogyakarta. Budi. Saya kuliah di Indiana Nyonya. Saya mau menawarkan bantuan. Barangkali bisa untuk membersihkan pekarangan rumah Nyonya. Begitu. Apa? Oh, jadi kamu pikir pekarangan rumah saya itu kotor dan menjijikan, begitu? Bukannya dipikir Nyonya, saya memang lihat itu rumahnya kan kotor pekarangannya. Kurang ajar. Jadi bisa saya bantu Nyonya membersihkan pekarangannya? Begini ya anak muda ya, saya tahu kamu pasti punya maksud lain kan? Kamu punya maksud tersembunyi, Loh, ya kan? saya tidak punya maksud lain Nyonya, maksudnya yaitu membersihkan pekarangan rumahnya. Bohong. Loh, saya tidak bohong Nyonya, beneran ini. Kamu pikir saya sudah tua dan sakit-sakitan sampai saya tidak bisa membersihkan pekarangan rumah saya sendiri? Iya. Bukan begitu Nyonya, maksud saya ingin bertetangga yang baik, memberikan bantuan itu kan hal yang wajar saja toh. Bagaimana Nyonya? Nah, sudahlah anak muda. Begini ya, kalau saya memang butuh bantuan orang, pasti akan memasang iklan. Terima kasih. Tuh. Dengan adanya pembicaraan ini saya tidak berani menelpon Nyonya Casper. Pada suatu malam gerimis, terjadi perubahan di loteng Nyonya Casper. Ada sebuah lampu menyala di sana. Setiap malam lampu itu menyala. Kemudian saya tahu bahwa di loteng itu tinggal seorang laki-laki tua sekitar 65 tahun. Setiap siang dia menongolkan kepalanya melalui jendela dan membidik-bidikkan sebuah pistol ke tanah seperti seorang anak kecil yang sedang main-main. Saya yakin yang dipegangnya itu bukan pistol mainan. Kalau saya benar, laki-laki itu bisa mendatangkan bencana. Maka saya pun menelpon Nyonya McMillan, tapi dia cuma mengucapkan terima kasih ketika saya memberitahukan bahwa ada lelaki tua itu. Keadaan hari-hari berikut berjalan seperti biasa. Pada hari Rabu semenjak pagi, saya berusaha mengawasi rumah Nyonya Casper tanpa henti, seperti tidak terjadi apa-apa. Sekitar pukul 10:30 laki-laki itu membuka jendela, kemudian main-main dengan pistolnya. Kemudian dia menutup jendela. Pada suatu hari, saya berjalan dari arah toko buku di gedung Union menuju Kamens.
untuk terus keluar melalui pintu dekat ruang piagam menuju gedung Balantin. Nah, sebentar lagi saya harus mengikuti ujian di gedung itu. Pada saat inilah saya lihat laki-laki itu berkelebat dari arah Commons ke kamar kecil. Tentu saja saya tidak melewatkan kesempatan ini. Dalam waktu singkat, saya mencapai kamar kecil. Nah, pada waktu saya mencuci tangan, laki-laki tua itu berkata, "Don, Don, Don." Seperti seorang anak kecil yang sedang main-main tembak-tembakan. Saya menunggu dan di dalam takus dia masih terus mengucapkan, "Don, Don, Don." Beberapa orang tampak tertarik, tapi hanya sebentar. Kemudian mereka tidak peduli. Untuk membuang waktu, saya memasang alat listrik pengering tangan. Meskipun alat ini mengumandangkan dengung tajam, tapi suara "ta, ta, ta" masih tetap terdengar. Beberapa orang yang baru saja masuk ke ruangan itu tampak tertarik. Apa yang terjadi kemudian? Saya tidak tahu. Karena saya harus cepat-cepat berjalan ke gedung Balantin. Ternyata laki-laki tua itu menjadi tontonan. Mereka bergerombol dan saya bertemu dengan seorang pengendara taksi. Ternyata dia bergaya seolah-olah menembaki mereka dengan pistol di tangannya dan mereka bergerak mundur sambil mengangkat tangan seolah takut kena tembak. Ternyata si veteran sedang beraksi, kata si sopir taksi. Ketika saya menanyakan apa maksudnya, sopir taksi menjelaskan bahwa sudah beberapa kali ini dia melihat laki-laki tua itu berbuat demikian di Dan Meadow. Dia mengaku pilot bomber perang dunia kedua. Pesawatnya tertembak Jepang di Pasifik. 3 orang awak pesawat termasuk dia sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan pelampung. Lalu mereka ditangkap Jepang, disiksa, dibiarkan kelaparan dan dibiarkan sakit. 2 temannya tewas dan dia sendiri hampir mati karena beri-beri. Setelah Jepang keok, dia dirawat di rumah sakit tentara. Akhirnya kawin tuh dengan juru rawat rumah sakit dan diberi makan paling sedikit 5 kali sehari untuk memberantas sisa-sisa kelaparan. Dia punya 2 anak laki-laki, 1 tewas di Vietnam, yang lain terbenam di sungai Ohio ketika sedang main-main. Dan katanya belum lama ini istrinya juga meninggal dunia, kanker di ususnya. Perasaan saya muram, terpengaruh cuaca buruk. Rasanya enggan saya kembali ke rumah Nyonya Macmillan. Ketika taksi meninggalkan rumah sakit, gumpal-gumpal salju yang pertama pada akhir musim gugur mulai turun. Selesai menurunkan saya di depan rumah Nyonya Macmillan, taksi terus menggeblas. Baru saja taksi membelok di tikungan dekat rumah Nyonya Nolan, saya mendengar Nyonya Casper berteriak-teriak ketakutan. Sementara itu saya juga mendengar laki-laki yang menyewa lotengnya itu berteriak-teriak. "Akan saya tembak kamu! Awas! Akan saya tembak kamu!" Dan memang Nyonya Casper lari kencang menuju saya dan diikuti oleh laki-laki tua itu yang mengacung-acungkan pistolnya ke arah Nyonya Casper. Melihat wajah Nyonya Casper yang begitu ketakutan dan wajah laki-laki tua yang bersungguh-sungguh, timbul niat saya untuk menubruk laki-laki tua itu dan memberi kesempatan Nyonya Casper untuk lari terus. Dan ketika saya menubruk, bukannya saya yang terpental, bukannya dia yang terpental, tapi saya. Maka kubatlah pening di kepala saya. Pandangan mata saya pun menjadi berkunang-kunang. Pada saat akan berdiri, saya mendengar sebuah letupan senjata api. Suara semacam itulah yang saya dengar pada suatu malam setelah Nyonya Casper meninggalkan rumah. Di antara yang saya lihat, samar-samar di luar dugaan adalah sosok tubuh tergeletak di pinggir jalan. Masing-masing laki-laki tua itu dan Nyonya Casper. Sementara salju turun makin lebat. Tubuh laki-laki tua itu berlumuran darah. Dan darah itu mengalir perlahan-lahan di atas trotoar, disentuh oleh gumpal-gumpal salju. Entah mengapa, saya berlutut dekat laki-laki itu. Matanya membuka sebentar, seolah-olah ingin memberitahu sesuatu. Kemudian menutup kembali. Dan setelah itu terdengarlah lenguh panjang.
dan keluar dari mulutnya. Dan entah mengapa, saya mengelus-elus kepalanya. Dan ketika saya berusaha mengatupkan mulutnya, ternyata mulut itu kaku bagaikan baja. Dan entah mengapa, saya menangis. Ternyata di dekat saya ada perempuan tua itu lagi berdiri. Setelah perempuan itu berbicara, baru saya sadar bahwa dia hanya Nolan. Sayalah yang membunuh laki-laki jahanam ini. Kau tahu, dia akan membunuh Nyonya Casper. Maka saya datang untuk memberikan pertolongan kepada wanita malang ini. Ketahuilah, anak muda, sudah berkali-kali laki-laki ini mengancam akan menghabisi nyawa saya. Ketika saya berdiri, saya baru tahu bahwa Nyonya Nolan membawa sebuah senapan pendek bermoncong dua. Dan saya menjadi yakin, malam itu setelah Nyonya Casper meninggalkan rumah, senjata ini yang meledak, bukannya pistol laki-laki tua yang malang itu. Dan saya menjadi benci kepada Nyonya Nolan. Saya teringat tupai-tupai dan burung-burung yang mati dibinasakan oleh tangannya. Perempuan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang pembunuh. Malam itu saya tidak bisa tidur. Meskipun dokter jaga akhirnya mengizinkan saya menelan pil tidur. Mata saya tetap terbuka. Saya terus dikejar oleh pandangan laki-laki tua itu sebelum mengantukkan matanya. Dan saya tidak bisa menghilangkan bayangan mulutnya yang menganga dan kaku bagaikan baja. Kira-kira apa yang akan dia ucapkan? Langkah kejamnya menyentuhku. Untuk Yono Sudarsono, London 1976.